Oke, apa? baik. Nanti seperti ini ya, Bu, ya. Ini contohnya, nanti ada webnya ini. Kalau Ibu perhatikan, di atas ada ini, sorry, saya geser ya, biar ini. Ada tulisan admin.demo.optik.ih.co.id. Lah, nanti ini kami nyebut ini sebagai alamat domain ya, Bu. Alamat domain ini nanti bisa berganti sesuai dengan nama optiknya masing-masing. Ya, Hmm. misalnya contoh misalnya optik sehat gitulah ya. Nah, nanti Hmm. tulisnya berarti admin.optiksehat optik strip Hmm. optik.il.co.id. Nanti seperti itu. Itulah yang kami sebut sebagai alamat domain itu nanti seperti itu ya, Bu. Jadi kita setiap satu customer itu unik ya, unik alamat webnya tidak akan sama dengan yang customer lain. Itu semua ya berlaku untuk semua customer kami baik klinik maupun optik gitu ya. Itu alamat domain ya. Terus kemudian di sini kita kalau lihat ya ada beberapa fitur. Nanti kita akan pakai untuk yang optik gitu ya. Tapi nanti Ibu kalau sudah optiknya itu bekerja sama dengan kami, kita hanya akan pasangkan fitur-fitur yang memang diperlukan saja ya Bu. Jadi kalau seandainya tidak kepake, misalnya enggak mau pakai untuk yang lain kayak sales, bundle product dan sebagainya, ini kan enggak semua mau pakai, itu juga nanti bisa di take out. Tapi memang enggak semua bisa di take out juga. Ada yang memang sudah bawaan dari udunya, memang harus tampil begitu ya Bu ya. Jadi nanti ini bisa fleksibel masih untuk kalau menunya. Oke, Oke. kemudian kita klik yang lihat optiknya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Ada examination, ada prescription, ada kasir, dan ada dashboardnya. Nah, dashboard ini biasanya untuk klasifikasi, itu biasanya dipakai khusus untuk yang biasanya terima pasien BPJS, misalnya dia mau report, dia pengen laporan, misalnya, oh yang saya terima nih, customer saya seringnya sakitnya apa, matanya sakit apa, atau ada kelainan apa, itu nanti dia bisa ambil dari dashboardnya dia, misalnya berapa jumlah pasien datang secara gender juga bisa, klasifikasi pasien. Jadi intinya itu seperti klasifikasi pasiennya begitu. Oke, kita coba mulai ya Bu. Kita mulai dari examination. Kita klik create. Nah, nanti seperti ini Ibu tampilan pertamanya. Ibu bisa lihat di sini, ini kebetulan kita tampilkan yang pakai fitur lengkap dengan BPJS ya. Di sini sudah ada nama, terus JKN number-nya, terus kemudian juga ada yang lain-lain ya. Nah, nanti kita coba isi satu persatu ya Bu, seperti itu ya. Oke, customer kita pakai nama apa saja ya, boleh ya. Saat. Oke, saya biasa kalau bikin pasien tuh saya kasih nama identitas tanggal biar saya nggak lupa. Oke, seperti ini. eh Terus otomatis ya Bu, begitu kita ketik, kita klik Oke. create, tadi ya saya Ibu bisa lihat ya, kita klik create, itu di sini akan muncul otomatis medical record number-nya. Nah, ini juga Hmm. running number komputer, jadi tidak perlu pusing-pusing menghafalkan kemarin nomor berapa ya terakhir, tidak perlu gitu Ibu. Ini sudah Hmm. otomatis. Dia nomornya urut ya, tidak berganti setiap bulan ganti nomor satu lagi, tidak ya Bu, ini nomornya urut nanti ya. Oke, Oke, berarti terus ini nomornya ya urut ini ya default sesuai dari kami dengan seperti ini inputan ya Bu. data ya. Maaf, gimana? Nomornya urut sesuai dengan urutan input datanya ya, Bu. Betul, betul, iya. Oke. Mm-mm. Terus ini kan ada 6 digit angka ya Iya. Bu. Sorry, 5 digit angka ya Bu. Lah, di kami fiturnya memang begitu defaultnya. Tapi seandainya ada optik yang lain, misalnya saya mau ada hurufnya dong, misalnya A, atau apa untuk penanda untuk dia ya, itu bisa ya. Bisa kami bantu untuk custom-kan. Nanti kita lihat se-complicated apa nomornya ya, tapi sebisa mungkin belakangnya itu running number ya. Misalnya dia mau yang berdasarkan tahun misalnya atau apa itu bisa ya. Nanti mungkin seandainya ingin nanti 2025 eh, tahunnya nanti ganti 2026 dia pengen mulai dari nomor satu, sepertinya nanti coba saya tanyakan saya seperti itu apakah bisa ya. Selama ini sih yang kita buatkan itu yang paling kalau kombinasi itu ya ini berarti dia bisa kita kasih fasilitas mengetik sendiri artinya manual, jadi otomatis hilang ya Bu ya. Running number otomatisnya itu berarti hilang fungsi itunya.
Tapi enaknya optik bisa mengetik manual. Jadi dia mau ada bulan, ada tahun, ada mungkin garis miring dan sebagainya, itu bisa. Tapi berarti kalau yang seperti itu konsekuensinya otomatisnya menjadi hilang begitu. Tidak apa-apa sih, itu kita bebaskan ya, terserah. Oke, terus kemudian nomor JKN number boleh silakan diisi kalau mau diisi ya, kalau yang memang punya boleh. Terus kemudian ini tidak harus, ini harus, ini semuanya di sini tidak ada yang bertanda bintang. Kebetulan kalau untuk optik karena memang belum terintegrasi ya, jadi kita masih belum mewajibkan mana yang diminta Kemenkes, mana yang belum karena belum ada status resmi untuk harus terintegrasi dengan format seperti apa, itu belum ada ya. Jadi ini masih bisa berubah nanti suatu saat kalau memang sudah resmi dari pemerintah mengharuskan isinya harus ada ini. Nah, itu baru kita kasih tanda bintang seperti yang sudah kita lakukan di web kami yang lainnya, yang web klinik dan web dokter seperti itu ya, Bu. Oke, kemudian kita isi tanggal lahir, kemudian diisikan jenis kelaminnya seperti ini, terus kemudian kalau mau nulis pekerjaan boleh, terus alamat gitu ya, misalnya seperti ini. Nah, oke, kemudian ini kalau mau dilengkapi juga boleh ya, mana, terus kemudian ininya, city-nya di mana, gitu ya. Oke. Terus kemudian nomor handphone ya, biasanya ini penting ya untuk mencatat supaya bisa kontak dengan pasiennya. Oke, terus kemudian kategorinya. Nah, di sini kebetulan kita sudah ada macam-macam juga BPJS kelas berapa, 1, 2, 3, terus kemudian sama ada yang umum. Nah, kategori ini juga sama ya, bisa di custom. Nanti kalau misalnya dari optik itu ada yang minta, saya mau ada kategori ini dong, pasien VIP atau pasien lansia atau khusus nih harga khusus biar mahasiswa misalnya begitu boleh ya Bu. Ini bisa di custom. Ya, kategori customer bisa di custom. Oke, biasanya nanti ini hubungannya ke Itu bukan harga sih. berarti tidak masuk standar ya Bu ya, kalau misalnya custom kayak gitu ya. Atau Eh, Gini, custom atau kita ada dua macam Ibu, custom yang berbayar dan ada custom yang sifatnya free. Nanti tergantung Ibu permintaannya apa. Dari optik itu masing-masing permintaannya apa. Ada yang berbayar, ada yang free. Kalau kami rasa itu tidak terlalu sulit dan tidak complicated dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, kita akan berikan free, Bu. Begitu. ya. Ya, oke. Nah, seperti ini kita pilih umum saja ya. Oke, kemudian di sini keluhan. Nah, ini free text, Ibu bisa mengetik bebas. Misalnya eh, kurang jelas melihat jauh, misalnya seperti itu ya. Oke. Oke, terus kemudian, nah ini ada hasil pengamatan. Di sini ada pengamatan kan ya Bu, beberapa mencoba mengikuti dari yang biasa. Oh, masih kurang lengkap nih, saya butuh ada apa? Mungkin ada tambahin nih barisnya buat apa gitu ya. Kita setahu kita ini sudah lengkap, tapi kalau seandainya ada yang meminta lebih dari ini, boleh nanti diinfokan saja. Nanti kita bisa bantu untuk tambahkan lagi baris apa lagi yang mau diperiksa, objeknya apa gitu ya. Oke, ini mata kanan. Kalau mata kanan ada dan kalau mata kiri. Jadi masing-masing harus diisi untuk kanan dan kirinya gitu ya. Kemudian ada juga kadang yang optik yang mungkin juga merasa begini, kok malah panjang banget ya. Itu juga tidak harus diisi. Untuk saat ini karena belum ada ketentuan dari Kemenkes mana yang harus ada datanya dan tidak, ini juga berlaku sama. Kalau seandainya saya cuma mau ngisi ini aja lah, posisi bulu mata aja, paling sama lapang pandang misalnya begitu ya enggak apa-apa. Ya, jadi kita masih bebas ini ya. Oke, kita coba isikan masing-masing. Nah, seperti ini nanti bisa keluar titik-titiknya begini ya Bu, otomatis seperti ada notifnya bahwa ini sudah terisi. Yang tidak ada ya berarti kosong, tidak diisi, tidak ada datanya gitu ya. Oke, nah visus juga sama ya Bu, nanti diisi misalnya 4/6, 5/6 seperti ini. Oke, kemudian diagnosa. Nah, diagnosa ini penting ya Bu. Ini biasanya orang supaya tahu juga untuk optinya juga supaya tahu apakah dia memang punya kelainan atau penyakit atau memang cuman ya plus minus biasa gitu ya. Di sini sudah kita imporkan khusus untuk ICD-10 dari khusus untuk masalah mata.
Ini bisa diisi, bisa dipilih mana yang sekiranya sesuai ya tentunya dengan kondisi pasien seperti itu ya. Misalnya yang sering dipakai itu Ini sudah miopia. lengkap semua ya Bu ya. Ya, misalnya gini ya Bu, Ya, ya, iya. ya, sebentar ya. Saya sepertinya salah nulisnya. Oke, saya ambil salah Nah, satu saja ya Bu, enggak apa-apa ya Bu ya. Ini kan contoh. Nah, ini semuanya sudah ya. ada sih degeneratif miopia, with apa, with apa, with apa. Ya, ini mungkin dari pihak optik lebih paham ya Bu. Nah, seperti ini. Nah, misalnya with retinal detachment seperti ini. Oke. Terus kemudian bisa dikasih catatan, ini free text juga. Ibu mau mencatat apa ya terkait dengan pasien tersebut tentunya. Misalnya eh, ditambahin mungkin hanya rabun jauh atau ditulis catatan hanya rabun dekat atau mungkin ibu bisa tulis catatan rabun jauh, rabun dekat, silinder gitu ya boleh terserah mau diberi keterangan apa saja boleh silahkan. Nah terus di sini ada tindak Oke. lanjut yang bisa diisi ya Bu. Tindak lanjut ini ada 3 opsi. Belum perlu kacamata, mungkin cuman lelah saja, mungkin diberi vitamin atau diberikan tetes mata atau apa ya. Ada juga yang sudah bisa diklik resep kacamatanya, ada yang dirujuk ke dokter spesialis mata. Ini biasanya untuk kasus yang berat ya, seperti itu biasanya yang optik tidak bisa menangani. Oh, oke, kayaknya ada kelainan nih, atau retinanya ablasi atau apa, itu bisa eh, kita klik yang bagian paling bawah, gitu ya. Nah, nanti gini Bu, nanti kalau belum perlu kacamata berarti dia nggak akan ini ya, nggak akan keluar untuk resepnya. Tapi kalau kita klik yang bagian resep kacamata, kita klik gini, nanti dia akan muncul ya Bu, nanti untuk setelah kita save, ya setelah kita save nanti dia akan keluar tab berikutnya. Ini kan tabnya baru satu ya Bu, examination. Nanti di sini akan muncul tab berikutnya namanya resep ini ya, prescription gitu. Nah, nanti akan muncul begini untuk yang di sebelah examination. Nah, ini belum saya save soalnya ya. Atau yang nanti kalau misalnya rujuk ke dokter ini rujuk ke dokter spesialis mata misalnya ini juga bisa centang dua-duanya ya. Itu juga nanti ini langsung muncul Bu nanti jadi examination terus referralnya kemana. Nah, misalnya ini khusus yang untuk menu BPJS. Kebetulan ini rujukannya untuk ke BPJS-nya sudah di anu ke sini pas ke rujukannya kemana terus customernya detail di sini ya Bu muncul. Nah ini yang saya sebut sebagai fitur yang khusus untuk yang memang menerima BPJS optiknya. Tapi kalau tidak, ya berarti ini tidak kita inikan ya Bu. Tapi ini menjadi satu ini ya nanti Ibu bisa eh, nanti saya bisa berikan opsi ya untuk itunya. Kalau memang mau dipasang boleh, tidak apa-apa gitu. Ini seperti ini. Nah, ini rekomendasinya apa? Kemudian tampilkan resep, nanti resepnya akan muncul begitu ya. Pas kerujukannya kemana begitu ya. Nomor, umur, kartu, nomor rujukan FKTP-nya gitu. Oke, kita ini ya, yang coba yang normal yang langsung ke resep ya Bu, sebentar. Nah, seperti ini, resep kacamata. Terus kemudian ini kita klik dulu save gitu ya. Nah, oke. Nah, ini benar ya Bu, langsung Oh, keluar save itu di sebelah confirm sini ya Bu ya. ya. Mm-mm. Begitu kita Klik save, tadi tuh klik save itu confirm ya. ya, belum. Kita Tadi belum confirm. tulisannya Nanti bisa confirm. confirm lagi. Nanti ya Bu, setelah mengisi resep, baru kita confirm ya. Ya, ini kita Oh, edit tadi lagi. klik Nah, save-nya di mana ya? ini di Klik atas save-nya sini di Bu. mana? Oh, Ini oke oke di oke. atas Ah, sini. ya, Ini siap bisa siap. edit, bisa save. Ini sudah saya klik save, tapi saya tadi klik edit lagi karena kita mau mengisi resep sekarang Oh, Bu. oke. Ya, Iya karena iya. kan ini examination ya. Nah, saya sekarang Mm-mm. mau mengerjakan yang tadi saya bilang ke Ibu. Begitu kita klik save untuk yang dicentang bagian yang bawah ini resep kacamata, dia akan muncul tab ini Bu, prescription. Kita klik ya. Nah, nanti Oke. keluar gambar seperti ini. Nah, yang atas datanya tidak hilang. Terus kemudian kita lihat lagi di sini examination date-nya tanggal berapa hari ini ya. Nah, ini tanggal ini kalau mau ditulis di sini hari ini boleh ya Bu. Ini Ya. examination date-nya hari ini tanggal 8 Mei gitu ya. Nah, di sini nanti operating unit itu adalah kalau optiknya cuma satu ya dia operating unitnya otomatis akan cuma satu ya, main nanti tulisnya akan main unit gitu ya. Artinya Hmm. main operating unit jadi memang cuma satu. Tapi kebetulan kalau dia mungkin memiliki beberapa cabang, nanti dia akan muncul juga misalnya di bawah ini pilihannya nggak cuma satu, tapi ada cabang mana, cabang mana, cabang mana. Itu kalau yang optiknya lebih dari satu cabang, ini juga nanti otomatis ya Bu.
tinggal pelaporan di awalnya seperti kepada kami seperti apa. Nanti seperti itu ya, Bu. Oke, kemudian kalau seandainya dia sudah membawa resep dokter, entah dari dokter mata atau dari rumah sakit atau dari klinik, nanti boleh juga nanti dicentang seperti ini, klik. Nah, otomatis kita sudah siapkan fitur untuk bisa mengupload resep dari dokter tersebut. Ya, tentunya sebelum mengupload dipastikan di-scan dulu ya resep dokter yang sudah dibawa pasien. Nanti kita sudah sediakan fasilitas menguploadnya. Jadi nanti kalau diklik upload, dia akan lari ke tempat memori komputer ya, disimpan di mana. Nanti seperti itu untuk resep. Terus kemudian juga ada detailnya, asal resepnya dari siapa. Nah ini kebetulan kalau yang BPJS ada nomor tanggal legalisasinya, sama ada valid resepnya itu sampai kapan. Seperti itu ya. Ya, ini kalau khusus untuk yang dia ngeklik di bagian resep dokter, artinya dia sudah datang, customer sudah datang, sudah siap dengan resep dokter. Tapi kalau belum, ya ini diantik saja ya Bu, katakanlah dia pasien benar-benar baru, belum pernah kemana-mana, baru ke optik ini saja, gitu ya. Kita antik, dia akan otomatis cuma ada keluar aja validate. Nah, validate ini terserah dari masing-masing optik. Apakah resep ini, mereka biasanya sudah punya standar sendiri-sendiri. Apakah pemeriksaan ini masih berlaku selama berapa? 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Biasanya mereka ada ketentuan mereka sendiri. Katakanlah ini berlaku misalnya sampai 2 bulan misalnya katakanlah gitu ya Bu. Berarti nanti begini ya tinggal diisi aja. Ini 1 bulan ya gitu. Ya seperti itu. Nah nanti di sini kita lihat ada gambar grafik untuk eksis yang kemarin mungkin saya sempat jelaskan di telepon. Kemudian ini cara pengisiannya. Kami sudah ada ini kolom-kolom untuk spare, silinder, dan aksis. Kemudian ada ODOS ini kanan kiri ya. ODOS-nya, kemudian ada aksis, prisma, basis, ada adisi juga. Nah ini nanti silahkan diisi. Mungkin optik juga lebih jelas mana yang harus diisi, lebih jelasnya mana yang tidak perlu juga tidak harus diisi, tidak masalah. Terus kemudian ada visus lagi berdasarkan pemeriksaan optis. Itu apakah visusnya nanti mau diisi lagi, apakah sama atau enggak, tidak masalah. Ini benar-benar murni hasil pemeriksaan dari optometrisnya ya Bu. Jadi tidak perlu melihat resep. Kalau seandainya dia sudah melihat bawa resep orang lain tidak perlu harus memang mungkin bisa jadi tidak sama kan, seperti itu. Oke. Terus kemudian ada jarak antar pupil juga. Oke, kita coba isi ya Bu. Misalnya seperti ini. Nah di sini kalau kita klik bagian spare, ini di sini sudah banyak ya Bu. Ada plus, ada minus, ada macam-macam. Kita bisa search more, bisa klik ini supaya mungkin untuk lebih mudah. Misalnya mau minus berapa, ditulis saja di sini ya Bu. Minus di bagian search 0,75 misalnya begini. Nah, coba kita lihat. Nah, ada ya minus 0,75. Terus mungkin untuk sebelah kanannya minus 1 misalnya begitu ya. Atau bisa langsung diketik di sini juga bisa sih Bu. Gini minus 1. Nah, tinggal dipilih ya. Ini juga bisa begini, cara begini juga bisa ya. Kemudian silinder, ada silinder enggak? Misalnya silinder, ada nih silindernya minus misalnya min 0,25 seperti itu ya, 0,25. Nah, ini ada. Terus kemudian ada misalnya sebelah kanannya silindernya minus 0,5 misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, 0,5 ini sudah muncul, jadi otomatis muncul ya. Terus kemudian eksisnya boleh diisi ya, misalnya, oh aksisnya ini 25 gitu ya. Nah, kalau kita enter, nanti bisa lihat enter atau diklik di sembarang tempat. Nah, nanti otomatis ya Bu muncul warna merah seperti ini menunjukkan derajat eksisnya. Seperti ini. Otomatis. Terus kemudian nanti yang sebelah left atau yang sebelah kirinya juga akan muncul, misalnya Ibu klik 90 gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, dia juga akan muncul ya. Nanti ini otomatis. Nah, ini resep seperti ini yang kami sebut resep digital ya, Bu. Seperti ini. Jadi semua sudah tercover secara digital. Nah, kemudian edisinya, misalnya dia ada plusnya juga nih kebetulan bisa dipilih misalnya ini plusnya di 1,75 atau 1,25 begitu ya. Nah, seperti ini. Kanan kiri misalnya 1,5 gitu ya. Nah, seperti ini bisa tinggal memilih. Terus ini saya sebetulnya juga kurang begitu paham. Waktu itu ada yang minta ada up down. Ini mungkin lebih tahu ya Prisma ini apa. Nanti optik juga ini silahkan bisa mengisi seperti ini ya. Nah seperti ini Boleh diisi nantinya. nggak, Bu? Kalau Prisma ini isinya apa?
Nggak ada Ibu. Ini Oh, saya mengetik juga ya? Ngetik mengetik ya? Bu. Ini Oh, free. ya udah. Nah, mungkin Oke. dari pihak optik lebih tahu. Ini dulu Ya. juga kita sediakan atas Mm-mm. dasar masukan dari customer kami. Dia minta ada Iya, prisma. Saya sendiri kurang tahu Bu, terus terang. ya. Ini deviasi Mm-mm. sih Bu, nggak apa-apa. Berarti ini, Oh ya, berarti ini ngetik bisa ya? mengetik. Ya, ini bisa free text. Nah, bisa mengetik Bu. Oke. Ya, Iya. Oke. Mm. Boleh dicek apa ketik apa saja. Mm-mm. Oke, baik. Terus kemudian jarak antar pupil ya. Bisa Mm-mm. diisi misalnya ini 29. Nah, otomatis nanti sebelahnya mengisi ya, Bu. -2. Kan biasanya gitu ya. Kalau ini sebelah kiri diisi sini, nanti yang sebelah ininya berarti otomatis -2. Ya, ini saya Tapi juga ini nggak tahu ini tapi bisa pakemnya free text nggak? optik. Bisa free text Gimana? nggak? Bisa free text juga nggak? Karena Bisa, ini kan bisa, Ibu. Ini kan kita yang bisa mengetik yang bebas ya, kiri, 30. yang kanan, Kalau yang kanan ini biasanya kalau kita ketik gini, nah, mm-mm. dia otomatis -2. Katanya sudah pakem, Bu. Katanya. Apa betul, Bu? Ibu tahu Oh, nggak? enggak. Ya, memang regulernya seperti itu, tapi tidak selalu customer, maksudnya tidak selalu pasien itu +2 gitu sih sebenarnya. Oh, oke. Ada Atau ada -2 case gitu ya. ada case-case tertentu di mana ya dia bisa lebih jauh atau apa kan karena kondisi karena di sini ada prism ya. Kalau prism Hmm, maksudnya di oke. sini Ya. Bisa, Ibu. Nanti bisa kalau yang seperti ini, Ibu mau otomatis ini berarti ya. dua-duanya free Mm-mm. text, bisa. Kalau itu bisa, Bu. Bisa. Mm-mm. Bisa, Bu. Bisa. Siap, siap. Nah, sama ini Visus kita ketik ya, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, sama. Nah, oke. Dan nanti cara mengisinya begitu, Ibu. Oke. Terus kemudian kita klik di bagian ini. Nah, kemudian kita klik dulu save ya, Bu. Kita save lagi. Mm-mm. Save. Oke, terus kita coba confirm ya, confirm. Oke, kita confirm. Oke, nanti seperti ini. Nah, dia langsung otomatis ya, begitu kita tulis confirm, ini akan muncul nomor otomatis untuk examination-nya. Kalau kita lihat di klik di sini examination, nah kita kembali ke depan, sudah masuk ya Bu, atas nama ini Meryani, kemudian examination-nya sudah otomatis. Dia nomornya 49 ya, menyambung dari yang nomor terakhir gitu ya, seperti itu nanti. Nah, dia otomatis, terus kemudian di sini muncul statusnya confirm, artinya examination ini sudah benar, dan sudah diperiksa oleh optik dan sudah terkonfirmasi selesai. Begitu aja selesai untuk pemeriksaannya ya Bu. Gitu. Nah sekarang kita ke bagian prescription-nya lagi. Nah ini statusnya tapi masih draft. Kita lihat, kita klik saja namanya. Nah terus kita lihat ya di sini sekarang kita mau edit lagi. Kita mau coba kasih ke dia apa nih? Dia mau pesan apa ya? Headline aja ya Bu bisa. Seperti ini kita coba ya. Misalnya kita dari lensa dulu ya. Di sini ada frame, ada lensa ya. Kita dari frame dulu, frame. Nah, misalnya kita ketik di sini apa frame-nya polar misalnya. Ini berarti stok ya Bu ya, nyambung ke data stok ya. Ya, betul. Ini menyambung ke data stok. Nanti untuk data stoknya nanti setelah ini ya, Bu, saya tunjukkan ya. Ya. Oke, seperti Nah, ini. Nah, di sini bisa diklik polar gini terus harganya berapa. Ini ada kebetulan ada quantity otomatis terus kemudian on hand-nya ini menunjukkan kita punya stok 1000 nih untuk tipe frame polar sekian-sekian ini. Ya. Nah, oke. oh, Nanti seperti ini terus kemudian langsung muncul ya Bu otomatis harganya. Nanti Ibu akan saya tunjukkan ya di bagian inventory cara untuk meng-create ini stok-stoknya atau langkah-langkahnya. Sini ada, oke. Terus kemudian airline hmm. kita coba lihat untuk sekarang di airline lagi untuk frame lensanya sekarang lensa misalnya. Nah, ini lensnya kita sudah pilih ya untuk lens. Terus kemudian ini kita bisa pilih di sini. Oke, sebentar. Kita coba ini ya. Nah, di sini kita Hmm. coba pilih ya Bu. Ini bisa di search more. Nah, kita pilih yang sesuai dengan yang resep tadi ya. Kita coba ya. Mudah-mudahan stoknya ada ini Bu. Soalnya kita juga enggak ini. Tapi nanti kalau dari ini biasanya dia tahu sih. Kalau dari optik kalau dia ada stok atau tidak kan biasanya dia juga tahu ya Bu. Ini bisa search more seperti ini. Nah, terus nanti tadi dicari ya. Tadi misalnya -0,75. Nanti kita bisa filter juga ini. Kita tulis saja di sini dulu -0,75.
Nah, ini untuk apa? Nah, untuk yang spare gitu ya. Jadi misalnya nilai spare untuk 0,75 seperti ini. Nah, nanti dia akan nilai ya Bu, di sini otomatis bergerak tadi ada sedikit pergerakan. Nah, tinggal nanti dipilih yang sesuai mau minus sambungannya tadi 0,75 sama -1 misalnya. Nah, nanti kita dicari ya. Ini saya contohkan aja yang ada gitu ya kombinasinya. Ini di sini memang banyak. Yang kemarin juga saya sampaikan juga kalau untuk optik itu memang kombinasinya yang seperti inilah nanti yang akan jadi cloud-nya menjadi banyak itu ya. Oke, nanti seperti ini. Terus kemudian kita coba cari misalnya yang spare 0,75 sama -1 misalnya. Nah, ini 0,75 -1 tapi edisinya kan beda ya. Nah, ini kadang nanti yang dari optiknya harus memang melihatnya mesti teliti, memastikan untuk bahwa dia itu ada ya untuk ininya, produk yang dimaksud begitu ya. Nah, ini seperti ini kan -0,75, -1 sama +1,75 ini ada ya di sini. Nah, kita klik gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini ada. Terus kemudian ini masalah kuantiti kita serahkan ke customer ya, Bu. Customer ini ada yang optik yang begini ya. Ada optik yang dia itu menghitung satu sisi kanan itu 0,5, satu sisi kiri 0,5. Ada juga tapi optik yang menghitung ya udah kanan satu, kiri satu. Itu kita salah pengaturan stok seperti itu kita serahkan ke optik masing-masing. Jadi terserah nanti mau pemahamannya seperti apa. Karena masing-masing optik itu beda. Ada yang menghitung minus 0, sorry, minus kanan itu berarti ya lensa kanan tuh dihitung satu, lensa kiri dihitung satu. Ada yang lensa kiri itu ya 0,5, lensa kanan 0,5. Jadi penghitungannya pair, kalau pair ya. Jadi intinya dia sepasang. Sepasang itu sama dengan satu atau sepasang itu dihitung satu-satu jadi sama dengan dua, itu terserah ya. Ibu mengerti ya yang saya maksud ya? Iya, iya, iya. Ya, Iya, itu iya. kita serahkan ke ini masalah pengaturan ini aja, penghitungan stok. Kita ngikutin aja. Kalau memang mau dibikin artinya satu lensa itu Satu. 0,5 ya enggak apa-apa. Kalau dia mau ngetiknya satu juga enggak masalah. Kita itu bebas ya. Pengaturannya seperti apa. Oke, seperti ini. Terus mungkin add line lagi untuk yang satunya tadi -1 + 1 kita cari di sini ini lens. Terus kemudian di sini kita cari lagi. Sama seperti tadi untuk ini video bisa difilter juga ya. Kalau ininya atau diketik saja juga boleh. Misalnya -1 untuk spare-nya. Ya, nanti dia akan bergerak mencari yang semua untuk stok yang -1 gitu ya. Nah, seperti ini. -1 + 1. Nah, seperti ini contohnya. Nanti silahkan dipilih dari stok yang ada. Ya, ini belum tadi silindernya juga harus dipilih. Nanti bisa sih Bu, ini nanti kayaknya kalau di filter lagi misalnya mau yang silindernya 90 ya. Oke, seperti ini silinder 90. Nah, nanti kalau ini bisa difilter sih di VIN-nya. Bentar. Filter on product. Ya, seperti ini. Bisa juga nanti. Seperti ini caranya. Ya, nanti ini bisa dipilih. Intinya nanti pengaturan stoknya ini bisa memilih satu persatu, bisa difilter juga kalau mau. Seperti ini. Terus dipastikan cari yang memang ada kuantitinya ya Bu, seperti itu. Ya ini kebetulan karena web demo kita terbatas, tidak semua kita isi ya Bu Iya. kuantitinya. Nanti seperti itu. Oke, terus kemudian kita coba ya yang 90 silinder atau kita coba di spare -1.
Ini tapi kok beda yang satunya Kriptop. Ini tapi nanti harusnya bisa muncul ya Bu kalau nanti di ini aslinya nanti kalau mau sudah by produk progresif. Nanti bisa muncul ya Bu, ini terfilter. Jadi dia muncul yang produk yang ada kata-kata progresifnya aja seperti ini. Nah, seperti ini ya Bu. Nanti bisa dipilih yang sesuai. Jadi bisa dipakai juga fungsi filternya ini. Gitu ya Bu. Oke, ini kita coba pilih yang atau kalau mau ya jadi bisa difilter ini macam-macam filternya, bisa berdasarkan produk. Nanti dipilih nama produknya apa, ngeklik seperti itu bisa. Atau tadi dipilih tanpa filter, misalnya cuman memilih seperti ini dari spare-nya, ya dari ukurannya langsung -1. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, ini di sini tadi ada beberapa pilihan gitu ya Bu. Nah, jadi supaya bisa memilih yang sesuai begitu. Oke, kita pilih ya salah satu ya. -1 silinder berapa tadi, terus kemudian edisinya. Mungkin saya nggak terlalu tepat sama ya Bu, seperti yang ini ya. Saya pilih saja salah satu ya, gitu ya, progressive photochronic. Oke, ini saya pilih saja yang di progressive photochronic yang agak lengkap di sini, yang ada kuantitinya. Nah, seperti ini nanti dipilih -1. Kemudian tadi edisinya 1,5 yang ini ya. Oke, oke. Ini contoh seperti ini. Oke, baik ya. Nanti masing-masing akan muncul on hand-nya berapa gitu ya. Nah, ini otomatis sudah ada. Ini sama ya. Kalau atas sudah 1, berarti ya kiri dihitung 1, kanan dihitung 1 ya, supaya konsisten begitu. Oke, seperti ini. Terus kemudian eh, kita klik untuk ininya ya. Kita save lagi ya. Ini sudah muncul. Berikut harga-harganya juga sudah muncul. Kita jangan lupa untuk klik save lagi. Save. Ya, terus kemudian kita confirm ya di resepnya ini kita confirm. Ya, ada pertanyaan konfirmasi, apakah akan dikonfirm? Iya, sudah yakin ya, oke, itu ya. Kita klik. Nah, sekarang di sini sudah muncul ya Bu, permintaan untuk tombol customer need to pay in cashier. Jadi ini otomatis biasanya kalau optik selalu ada kayak DP dulu ya Bu, DP dulu ya sebelum kita start production. Nanti seperti itu ya. Di sini juga ada di tahapan ini muncul menunggu dibayar seperti ini. Oke, kemudian kita klik saja tombol ini customer pay in cashier, dia akan langsung lari ke bagian kasir. Nah, di sini kita lihat ya Bu sudah muncul. Ya, yang kita pilih ya berikut dengan harga-harganya. Ya, tinggal sekarang biasanya dari customer maunya DP dulu, biasanya jarang sih yang bayar lunas di depan, tapi ada aja sih ya yang minta seperti itu. Kita klik dulu untuk kalau ini kalau mau diedit barangkali ada yang mau direvisi harganya juga boleh ya Bu. Tapi nanti kalau memang tidak ada berarti ini sudah bisa dikonfirm begitu ya. Ada juga nanti kalau memang Ibu ingin di bagian ada yang ngasih juga diskon. Ini dia dari info masih kosong, oke. Ada juga yang pengen ngasih diskon, nanti bisa ya kita pasangkan untuk yang diskon per baris atau mungkin diskon globalnya. Nanti coba kita bisa pasangkan ya Bu. Ini kebetulan masih yang standar banget gitu ya. Oke ya. Kita sekarang sudah oke, ini sudah tidak ada perubahan. Kalau mau dirubah boleh ini klik edit, nanti dirubah di harga di sini juga bisa gitu ya. Kalau memang mau ini. Tapi kalau mau dipasangkan kolom diskon juga bisa ya. Oke. Terus kemudian ini kita klik confirm. Nah, sekarang muncul tombol untuk register payment. Nah, ini sudah bisa ya invoice kami seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Register payment ini nanti bisa diklik, nanti bisa invoice kita sudah siap untuk dibayarkan lebih dari 1 kali atau split payment. Contohnya seperti memberikan DP seperti ini ya. Nah, ini misalnya seperti ini, dia mau bayar cash dulu misalnya. Nah, ini nanti di bagian jurnal untuk metode pembayaran yang diterima di Optik, kita juga bisa ya Bu. Misalnya ada terima QRIS, terima debit, terima online payment apapun, diinfokan saja ke kami akan bisa buatkan
untuk pilihan metode pembayarannya yang diberlakukan di optik masing-masing. Seperti itu, ya. Kita akan isi ya, coba ya. Ini misalnya cash. Di bagian amount ini bisa dirubah ya, Bu. Ini bisa dihapus. Misalnya dia mau cash 230-nya aja misalnya. DP-nya, katakanlah begitu ya. Terus kita klik create payment. Ya, ini bisa dirubah di amount. Nah, oke. Partial payment ya, Bu. Ada logo partial. Kemudian di bawah muncul satu kali pembayaran. Jadi muncul juga utangnya 1 juta nih. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ke depan di bagian kasir, ini tampilannya seperti ini, Bu. Nah, masih partially paid, warnanya kuning statusnya, masih dibayar sebagian, gitu ya, masih partially paid. Nah, nanti kalau Ibu mau cetak ini, mungkin untuk customer mau tanda terima dulu dong, invoice yang sudah saya bayar juga bisa ya, Bu. Tinggal diklik saja, masuk ke namanya, sebentar ini masih loading. Nah, seperti ini, di print invoice ya. Nah, seperti ini. Mau dibayar dulu misalnya sama pasien sebagian, terus mau pasien minta tanda terima customernya, kita cetakkan nanti seperti ini ya Bu. Nah, sudah ada perinciannya, terus kemudian di invoice, ini diskonnya nggak ada ya, kebetulan pembayaran cashnya sekian, dibayar tanggal 8 Mei hari ini, ya ini sebesar 230.000, dia masih punya terhutangnya 1 juta. Nah, ini bisa digunakan juga ya sebagai tanda terima pembayaran. Ya, sekalipun belum lunas ya, gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk masalah logo bisa kita sesuaikan ya, Bu, masing-masing optik sesuai dengan logo masing-masing. Nanti tampilan invoice kami seperti ini. Ini sekalian saya tunjukkan ya. Kemudian ini juga penjelasan perinciannya apa saja. Ya, gitu ya. Oke. Baik, terus kemudian kita kembali ke ini tadi bagian invoice. Nah, sekarang kita kembali ya ke bagian prescription lagi. Nah, oke. Sekarang statusnya sudah berubah ya, Bu. Tadi masih draft, kemudian confirm, terus kemudian sekarang status siap dikerjakan. Kita klik lagi yang di sini, ini kita klik, namanya boleh di mana aja. Nah, sekarang di sini tampilannya seperti ini. Ini namanya prescription kami. Tadi juga sudah muncul ya, nomor urut untuk examination tadi ada, sekarang nomor urut yang untuk prescription juga ada ya Bu. Ini kodenya I_PRSC. Nah, ini nomor urutnya juga. Ya, begitu kita confirm, dia mengeluarkan nomor urut secara untuk prescriptionnya. Jadi kalau yang tadi itu examination EXM, itu nomor urut untuk examinationnya. Kalau ini nomor urut untuk prescriptionnya karena sudah selesai diresepkan, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada kalau mau di print juga bisa ya Bu, prescription ini kalau mau di print boleh juga bisa. Kita sudah menyediakan tombol printnya juga. Nah, seperti ini prescription ya. Oke, nanti saya tunjukkan. Mungkin kita mulai dulu dengan start production dulu ya Bu. Jadi ini kan sudah siap dikerjakan. Nah, stok juga ada. Berarti dipilih saja tombol start production seperti ini. Nah, terus ada pertanyaan ya. Sudah siap? Sudah yakin? Oke, kita klik oke. Nah, tentunya proses produksi ya Bu, sekarang tidak bisa kita tunjukkan ya Bu. Intinya dari optik memulai proses produksi, nah sudah dikerjakan, sedang dikerjakan, ini tahapannya hanya ada notifikasi seperti ini ya, tahapannya sekarang sedang dikerjakan. Nah nanti kalau memang sudah selesai, bisa diklik ya Bu tombol dan ini, kita sudah sediakan di bagian prescription ini, bisa diklik tombol dan ya Bu kalau sudah selesai. Kalau belum selesai jangan diklik dulu ya, nanti berarti kan belum siap untuk diambil gitu. Karena tahapan berikutnya adalah siap untuk diambil gitu ya. Kita klik tombol dan seperti ini. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi, konfirmasi apakah memang sudah akan di-set entry untuk dan. Kalau sudah yakin kita klik oke ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekarang dibayar lagi ya, kan sudah siap diambil nih. Nah, misalnya customer sudah diinfokan, bisa melalui kirim WhatsApp juga. Kami juga melayani customisasi BA Blast, cuman itu ada biayanya kalau itu. Dan ada biaya abonemennya juga, ada biaya customisasinya juga. Nanti saya jelaskan di brosur harga kami ada. Nah, ini nanti, atau mungkin kalau tidak mau pakai fitur itu juga bisa, mungkin dari pihak optik memberitahukan secara manual, pakai WA juga mungkin ke pasien diberitahukan ini sudah selesai pesanannya gitu ya. Nanti ke pasien datang,
Nah, sekarang tahapan berikutnya bisa ya bayar lagi ya. Customer need to pay in cashier ya. Jadi dilunasi dulu tentunya sebelum diambil ya. Begitu kita klik. Nah, dia akan lari lagi ke halaman invoice ya, ke halaman kasir. Nah, tinggal Ibu lakukan lagi, klik register payment lagi, seperti ini. Nah, di sini misalnya, oke ini tagihannya agak besar nih, dia membayar pakai metode yang lain juga bisa ya Bu. Tidak harus cash semuanya, bisa dengan metode yang berbeda. Ya, diklik saja misalnya pakai bank, transfer gitu ya. Lah, di bagian amount, dia otomatis sudah muncul hanya sisanya saja. Jadi tidak perlu menghitung manual dengan kalkulator ya. Ini sudah otomatis muncul sisanya saja. Terus kemudian juga bisa dilakukan create payment lagi. Jadi intinya untuk split payment ini, dia bisa dilakukan pembayaran beberapa kali terhadap invoice kami di tanggal yang sama maupun di tanggal yang berbeda. Mungkin kalau di tanggal yang sama, mungkin dengan metode yang berbeda bisa, atau mungkin di hari lain tapi dengan metode yang sama itu juga bisa. Jadi begitu ya, split payment dari kami bisa dua-duanya. Seperti itu. Baik di masalah metode pembayarannya maupun di masalah tanggalnya misalnya berbeda, itu juga bisa. Oke, kita klik create payment ya. Seperti ini, kita klik create payment. Ya, nanti dia otomatis akan berubah ya, Bu. Sudah lunas nih, paid atau lunas. Logo sudah berganti. Kemudian di sini muncul dua kali pembayaran tanggal berapa saja. Ini kebetulan tanggal sama ya, Bu. Ini kebetulan karena hari ini begitu ya. Tapi nanti dari secara real, kalau memang optik kan mengikuti ya tanggalnya itu otomatis akan berganti ya pada saat Ya. tanggal di mana customer melunasi pembayaran, gitu ya. Oke, seperti ini sudah muncul dua kali pembayaran, sisa terutang nol. Kita coba print lagi ya, print invoice begitu ya. Ya, nanti akan muncul seperti ini, Bu, di Oh. invoice-nya. Hmm. Ya, ini ada catatan dua kali pembayaran. Nah, kemudian dua kali pembayaran seperti ini, dibayar cash, dibayar bank. Nah, seperti ini nanti mungkin kalau Ibu ingin dirapikan, ininya bisa ya, Bu. Ini karena mungkin web demo jadi masih garis-garisnya belum rapi ya. Tapi nanti ini bisa dirapikan ya untuk tampilannya. Dibayarkan tanggal berapa saja, ada keterangannya masing-masing di tanggal berapa, berapa jumlahnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Oke, ya terima kasih Bu Yuni. Ini Bu Yuni saya mau tanya, ini kan ya tadi yang di bagian stok, jadi kan modelnya optik itu kan ada dua ya Bu Yuni ya. Mungkin kalau Ya, yang contohkan ini adalah dia udah sampai pada proses production sendiri, stok lensa sendiri gitu kan ya. Tapi oke. ada beberapa optik yang memang dia dia tidak produksi sendiri nih gitu kan. Tapi Ya, dia akan mengirimkannya ke lab luar gitu kan. ya, Nah, oke. ini berarti kalau tadi saya sih membayangkan kalau seandainya teman-teman yang optiknya masih dalam konteks tidak mempunyai sistem eh, apa stok ataupun memproduksi sendiri lensanya, sebenarnya sistem stoknya masih bisa ya Bu. Maksudnya gini, tetap maksudnya kita bisa bisa mencatat bahwa klien kita itu dia lensanya itu ya ada progresif fotokromik seperti itu. Sebenarnya bisa ya Bu nanti disetting di Bisa. Nanti dimasukkan ke inventory, Ibu. Bisa. inventory-nya bisa ya. Ibu, mohon maaf, boleh suaranya agak dikeraskan sedikit, Ibu. Oke, Mohon maaf. ini Ya, kayaknya maaf. salonnya nih pakai headset masa Ya, saya. maaf Ini ya, udah Bu. keras, udah keras. Ya, oke, oke. Sudah Ya, terdengar, oke. ya. Ya, jadi maksud saya tadi saya membayangkan kayaknya sih memungkinkan ya bisa bagi teman-teman yang tidak memproses sendiri di optiknya, tapi dia bekerja sama dengan pihak lab luar gitu ya, tapi tetap menginput di inventory untuk kita masih tetap punya data bahwa klien kita itu dia jenis lensanya apa dengan ukuran apa seperti itu ya Bu. Cuman mungkin memang mekanismenya saja yang kalau tadi Ibu kan menjelaskannya lebih kepada yang prosesnya Otomatis. Ya, di optik itu ya. gitu kan. Tapi Mm, kalaupun memang dia tidak punya lab, dia bekerja sama dengan lab luar, berarti tetap nanti kita bisa. harus input di inventory seperti itu ya Bu. Betul. Betul, betul. Nanti Hmm. berarti setelah
pesanan lensanya datang, Mm-mm. nanti tinggal di input saja Bu di bagian inventory. Kebetulan saya Mm-mm. belum sampai ke situ, nanti kita ke Mm-mm. situ ya Bu, nanti kita Iya, tunjukkan cara iya, penginputannya untuk ininya. iya, eh, Lensa yang udah datang itu boleh diinput, jadi dianggap sebagai stoknya udah datang nih. iya. Tuh. Oke, iya. Ya, Heeh. bisa Ibu, ini Iya, memungkinkan kok Bu untuk optik kelas apapun. iya, Mulai dari yang sederhana sampai yang sudah advance sekali yang memang dia sudah bisa produksi sendiri, iya, start production ya seperti yang tadi saya iya, demokan. Gitu Ibu. iya. Oke, iya. Ya, oke. Baik. Ada lagi Ibu mungkin sebelum saya lanjutkan? Udah sih cukup kayaknya sih. Oke. Seperti itu. Baik, kita coba lanjutkan dulu ya Bu. Oke, nah ini sudah selesai nih Bu. Sekarang sudah selesai, sudah siap, sudah dibayar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian pengambilan. Ini kita kembali lagi ke prescription. Nah, di sini. Nah, ini kalau mau lihat ke kasir juga bisa. Kita lihat dulu mungkin. Nah, di sini status sudah paid ya Dibayar. Bu. Nah, payment status sudah paid. Tadi masih partially paid ya. Oke, sekarang kita kembali ke prescription tab-nya. Nah, sekarang kita di sini sudah muncul. Nah, siap diambil. Nah, statusnya tadi kan siap dikerjakan, sekarang sudah siap diambil, gitu ya. Nah, sekarang kita klik lagi sini. Nah, kemudian di sini kita klik tombol dispen ya, Bu. Seperti ini, dispen. Nah, dispen ini apa? Dispen ini untuk pengeluaran kacamatanya, gitu ya. Untuk pengeluaran nanti kalau sudah di dispen, kita klik dispen seperti ini. Nah, ini pengeluaran stoknya. Langsung dia menuju ke berita acara serah terima kacamatanya, Ibu, gitu. Nah, ini sudah kami siapkan sampai ke dokumen serah terima kacamatanya. Nah, oke, kita coba isi satu persatu ya, Bu. Nah, Mm. tanggal. Di atas ada tanggal. Katakanlah ini diambil tanggal eh sebentar. Misalnya tanggal 15, katakanlah gitu ya. Nah, ini bisa ya, dipilih saja tanggalnya. Terus kemudian identitas customer, ini ada ya di atas sesuai dengan registrasi pertama. Kemudian resep muncul, ya resepnya masih muncul. Terus kemudian, ya ini sekarang pengisian. Dalam keadaan apa nih? Misalnya baik dan cocok, atau mungkin masih penyesuaian dengan penglihatan. Nah, ini nanti ada pilihan di sini. Sejauh kami membuat ini sih sudah cukup ya. Tapi barangkali memang mungkin nanti pengen ada baris apa lagi yang mungkin ada possibility yang lain dari optik mengusulkan nanti bisa kami tambahkan juga ya Bu pilihannya Oke. gitu ya. Hmm. Oke, kita klik misalnya sudah baik dan cocok, terus kemudian ditandatangani di mana misalnya di Jakarta begitu ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian tanggal, misalnya tanggal 15 ya, diambilnya kan sesuai ini ya, 15 gitu ya. Nah, kemudian yang menerima siapa? Di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini juga sejauh ini sudah cukup ya pilihan ini peserta sama keluarga peserta. Nanti tapi kalau seandainya tetap bilang, oh saya mau ada pilihan ini, yang lainnya lagi ya boleh silahkan. Tapi sejauh ini sih masih bisa ya. Termasuk Gojek kalau gitu ya, Bu. ya Dosen ya. mau misalnya Gojek, tapi biasanya kalau yang Gojek itu sih biasanya kita nanti tetap tulisannya peserta, Peserta. ya dipilih gini, terus nanti ini nama penerimanya. Nah ini dia bisa ini Bu, kalau mau ditulis nama penerimanya siapa bapaknya itu misalnya, nanti bisa atau kalau enggak ditulis di sini Bu, kita Oh, menyiapkan oke. catatan pengambilan free text. Nah ini free text, enaknya free text, jadi bisa Ada notnya ditulis ya. apa saja. Misalnya tetap diambil nama penerimanya, dicatatkan di situ. Tapi di situ ditulis misalnya diambil Kalau oleh oleh Gosen eh, gitu ya. Gojek atau misalnya Gosen dengan nomor kendaraan sekian, bapaknya nama siapa boleh Oke, dituliskan oke. gitu. Heeh. Ini free text, jadi kita lebih leluasa menulis apa saja. Nah Oke. kemudian juga Maaf sudah Bu, kita boleh nanya lengkapi. tadi Nah, yang free text itu panjangnya berapa ya, Bu? untuk saat ini masih unlimited ya Bu, Oh, kita masih masih belum unlimited. ada Oke. batasan. Iya, jadi bisa agak panjang. Ya. Mm-mm. Ah, Oke, di sini juga sudah kita lengkapi ya Bu dengan signature elektronik. Nah, Ibu bisa klik begini, klik. Nah, nanti bisa ditandatangan, gitu ya. Terus nanti Oke. bisa ada sign. Nah, ini bisa ditandatangani langsung pakai mouse ya Bu, atau kalau Ibu pakai Mm-mm. tablet, boleh nanti ditandatangani dengan pennya, begitu ya Oke, Bu. oke. Nah, ini kita juga sudah lebih memudahkan, jadi sudah tidak perlu kertas-kertas lagi ya Bu. Ya, ini tapi ya kecuali emang ini mau di print begitu ya. Mm-mm. Oke, kita klik submit sekarang. Oke.
Nah, seperti ini. Nah, sudah kita lihat ya. Sekarang sudah selesai semuanya. Oke, kita klik submit. Sudah diterima. Coba kita lihat ya di bagian ini prescription-nya. Nah, tulisannya sudah berubah lagi nih Bu sekarang. Tadi kan siap diambil, sekarang sudah diambil. Nah, kalau sudah berwarna abu-abu ini sudah selesai ya Bu, sudah selesai tahapan terakhir itu tadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang tadi saya bilang ya, prescription itu, ini kita lengkap juga. Jadi di sini kalau Ibu lihat di prescription, kita klik gini. Nah, Ibu bisa mengeprint apa saja. Di sini bisa ngeprint prescription-nya, bisa ngeprint berita acara serah terima kacamatanya. Jadi ini tadi yang mungkin Ibu pengen, saya perlihatkan ya Bu satu-satu coba ya. Prescription tampilannya seperti apa ya? Seperti ini tampilannya. Nah, nanti begini tampilannya. Ada resep kacamatanya, identitas customer, terus ada grafik untuk silinder, kemudian ada penglihatan ininya, detailnya, resep observasinya, hasil observasinya, minus, plus, edisi, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Kemudian juga kita sediakan kolom tanda tangan, nanti kalau mau tanda tangan otomatis, misalnya di prescription-nya itu mau ditampilkan, boleh. Tapi kalau ini mau dihilangkan juga bisa ya Bu, misalnya, ya udah gini aja, mungkin saya berhenti sampai visus, yang bawah ini mau dikosongkan semuanya juga bisa. Ini tergantung permintaan dari optik masing-masing. Ini bisa menyesuaikan Ibu, gitu ya. Seperti ini. Ini kalau mau di-print, terus dicetak manual, mau ditandatangan, ya tentunya balik ke kertas lagi ya, terserah dari optiknya. Tidak masalah, kita ada fasilitas untuk nge-print juga. Barangkali mungkin customer-nya pengen tanda terima yang bentuknya hard copy, boleh ya. Ini. Ini untuk prescription. Nah, kemudian kalau untuk yang berita acara serah terimanya seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini juga. Oh ya, Ibu, kita juga ini ya, selain mungkin dicat dalam bentuk kertas, ini juga kalau kita print gini ya, Bu, kalau di komputer itu dia otomatis ada pilihan ya, bisa save as PDF juga ya, Bu. Jadi artinya masih bisa dimungkinkan disimpan dalam bentuk digital. Nah, nanti mungkin dari sini Ibu save di komputer optik masing-masing, terus mungkin mau di attachment di sebagai lampiran di WhatsApp juga bisa. Itu kalau yang sistem manual ya Bu, yang tanpa menggunakan sistem WA Blast-nya. Itu bisa ya Bu. Jadi ini masih dimungkinkan juga tidak harus menggunakan kertas. Begitu ya Bu. Oke, seperti ini tampilan untuk berita acara serah terimanya. Ya ini nanti tanggal dan sebagainya. Dan ini kebetulan karena dia tidak pakai BPJS ya, jadi baris-baris yang berhubungan dengan BPJS ini menjadi kosong, begitu ya. Ini kalau pasien umum seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya kurang lebih hampir sama ya dengan yang tadi, cuman ini mungkin lebih ke arah berita acara saja ya. Ada tulisannya tambahnya di sini ya, diterima dalam keadaan baik dan cocok seperti itu. Nah, oke. Baik. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan dulu, Ibu? Itu yang validasi ini apa ya, Bu? Berarti ada. Oh, ini nama optiknya. Kalau yang sebelah kanan, ini yang menyerahkan. Ini pihak Oh, atau petugas optiknya. Yang tengah, ini pesertanya yang tanda tangan tadi ya, pakai ya. elektronik. Gitu, Kalau Ibu. yang ini manajemennya, manajemen optiknya. Betul, Validasi. betul. Tapi Oh, kalau sebelah kiri ini merasa tidak perlu mau dihilangkan juga bisa ya, Bu. ya, Gitu. kalau Tapi misalkan kemarin kebetulan ada yang perlu minta ya. dibutuhkan, ya. Ya, kita pasang. Kalau mau, kita pasang. Kalau tidak mau, tidak apa-apa, ini bisa Ya. dihilangkan. Oke. Oke, Oke. baik. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Oke. Sebenarnya ini saya kan di optik itu tuh kan ada dua ya Bu layanan. Ada yang kacamata, ada yang lensa kontak Bu. Berarti Ya. kalau seandainya sebenarnya ada beberapa pemeriksaan sih ya sebenarnya. Cuman ini kan yang standar ya Bu. Berarti yang kemarin yang Ibu bilang 500.000 itu paketnya tuh seperti ini ya Bu berarti ya. Oh iya, ya betul Ibu, betul. Ya. Oke, berarti kalau Mm, misalnya nanti ada pengembangan-pengembangan sendiri itu berbeda lagi ya, gitu ya. ya, oke, ya. Oke, Oke. Baik, mungkin saya lanjutkan. Mungkin ini ke bagian yang penting ya, Bu, inventory. Nah, ini. Oke, seperti ini diklik bagian kotak kecil 4 di atas sebelah kiri. Kemudian kita coba lihat ya inventory. Nah, kita klik ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kemudian kita langsung menuju ke produk.
Nah, di sini sudah kita siapkan ya, Bu. Produk ini bisa frame, bisa lensa, bisa miscellaneous, ini bisa macam-macam. Yang tadi Ibu sebutkan itu termasuk miscellaneous seperti lensa soft lens, kemudian misalnya mau nyetok juga kayak kotak kacamata, lap kacamatanya. Kalau mau dimasukkan ke stok, itu juga bisa ya. Tinggal nanti kategorinya aja yang kita pisah-pisahkan. Seperti itu ya, Bu. Nah, kategori saat ini yang ada di software optik kami seperti ini. Jadi ada frame, lensa, dan miscellaneous. Miscellaneous itu yang tadi saya sebutkan. Ya, kita coba lihat ya satu persatu ya. Seperti ini contohnya kalau frame. Nah, nanti cara mengisinya seperti ini. Nanti ini kan yang sudah kita buat ya, Bu, untuk web demonya. Nanti kalau mau ditambahkan bisa nanti tinggal klik create. Nah, tombol create ini kalau diklik nanti tampilannya seperti ini. Nah, ada pengisian produk, harganya, terus kalau mau diisi misalnya untuk harga jualnya berapa, harga belinya berapa, seperti ini. Nah, mungkin untuk memudahkan, coba kita lihat dari yang sudah ada ya. Kita lihat di sini, nah, misalnya dari ini, misalnya IllustraKit-nya. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya pengisiannya seperti ini. Nah, ini diisi nama produknya, kemudian ini ada harganya berapa, kemudian harga cost-nya berapa. Terus satuan unit of measure-nya biasanya kan selalu dalam unit ya, seperti ini. Nah, cukup nanti ini kalau di klik edit, ya nanti mana misalnya mau diedit, suatu saat misalnya harganya berubah, bisa ya Bu, bisa diedit, bisa disesuaikan lagi harganya. Baik harga jual maupun harga belinya bisa dilakukan edit, seperti itu. Nanti untuk frame sangat mudah ya Bu, karena frame tidak ada varian macam-macam ya. Ya seperti kita jual beli produk biasa ya. Misalnya produk A, B, C, D, gitu aja. Mungkin yang agak complicated adalah yang di bagian lensa. Oke. Baik, ini saya pikir sudah cukup jelas ya Bu kalau ini ya untuk frame ya. Bisa kita save aja atau kita discard ya. Oke. Kita sekarang kembali ke bagian produk. Kita sekarang coba ke lensa ya. Seperti ini lensa. Bu. Ya. Ya, boleh balik lagi Bu tadi Oh yang di ya, bagian boleh. atasnya. Ya, Oke, berarti ini bisa di kita mana? gimana Bu? Yang tadi IllustraKit coba yang tadi. Ya. Oke. Nah, ini kan ada is bundle, a bundle can be sold, can be purchased. Ini berarti kita bisa tentukan pilihan kita ya. Ini mau Bisa. dibanding atau apa gitu ya. Ya, Oh, ya nanti bisa. Cuman itu begini ya Bu, untuk gimana? bundle mungkin saya perlu jelaskan lagi, itu sifatnya juga custom ya Bu. Oh, custom. Gitu. Oke. Ya, Jadi kalau artinya yang nanti standar cuman yang can be sold sama can be purchased. ya, artinya begini, bundle itu kadang ada yang mintanya agak macam-macam nanti bundling dengan misalnya kalau sesama produk sih mungkin oke lah ya, mungkin bisa di ini. Karena ini hubungannya nanti ke stok. Terus nanti dia Mm-mm. minta yang harus otomatis terstok misalnya nanti bundle dengan tindakan ya, atau nanti dengan bundling dengan apa gitu ya. Nah, kita harus lihat dulu ya Bu, yang Ibu Oh, minta gitu. seperti apa. Kalau Hmm. memang tidak perlu custom ya nanti kita berikan secara free. Artinya mungkin cuman eh, bundling aja dengan softline misalnya begitu ya. Produk sesama produk misalnya. Itu Mm-mm. bisa, tapi nanti yang seperti itu juga tetap custom, tapi mungkin sifatnya mungkin bisa free ya Bu. Tapi kalau yang berbayar mungkin yang agak complicated ya mungkin mau dibundling pakai tindakan, terus ada mungkin bundling pakai apa lagi, ada jasa dan sebagainya. Hmm. Nah itu yang complicated seperti itu, yang digabung dengan prosedur misalnya, itu juga nanti harus kita lihat dulu seperti apa, Oke. Ya, gitu. intinya yang kemarin Ibu bilang WA private itu eh, itulah ya untuk pengembangan pengembangan. Berarti kalau yang standar berarti yang can be sold sama can be purchased aja ya berarti ya. Ya, oke, betul Ibu. Gitu. Oke. Oke, baik. Ada lagi yang ingin tanyakan atau bisa saya lanjutkan? Hmm. Oke, baik saya lanjutkan ya Bu. Ini kita kembali ke depan, produk. Nah, sekarang kita ke lensa. Oke, ini mungkin yang agak complicated. Kalau misalnya sama ya, misalnya itu isinya seperti tadi, soft lens, terus kotak kacamata, lap gitu, tetes mata. Nah, ini lensa ya, saya tunjukkan salah satu yang sudah kita buat ya, seperti ini contoh. Nah, ini juga sama. Kalau masalah nanti ada yang baru, tinggal diklik create ya Bu, sama. Kalau masalah itu sama. Cuman ini saya mau menunjukkan untuk varian yang diisikan di dalam tuh apa saja yang perlu diisi.
Nah, ini yang memang agak sedikit eh, complicated dan lumayan banyak nanti. Di sini selain ada mengisi nama produk, mengisi harga jual, harga beli ya, ini harga belinya udah masih kosong. Kalau mau ditulis boleh, ini sih nggak masalah. Ini, oh sebentar, ini kok ininya belum muncul. Tidak apa-apa, ini harusnya bisa muncul ya untuk ininya. Oke, ini ada varian ya Bu. Di sini ada varian. Nah, di varian ini selain ada untuk atributnya, dia juga ada value-nya. Ini yang saya bilang kemarin complicated ya Bu. Artinya cukup banyak, semakin banyak Ibu menambahkan atribut. Atribut itu seperti spare, nah, edition, cylinder, color, itu namanya atribut ya Bu. Atribut. Kalau value ya isinya. Isi dari masing-masing atributnya. Itu namanya value. Seperti contohnya kalau spare ya berarti misalnya mau dikasih rentang minus 0,25 sampai minus 2 seperti yang contoh yang ini. Nah, itu. Ini juga mempengaruhi ya Bu, semakin panjang Ibu membuat value-nya misalnya 0 sampai minus 10 ya semakin panjang sekali nanti ya. Tapi dari kami sih saat ini menyarankan sebaiknya bisa dilakukan pemisahan supaya tidak terlalu panjang possibility untuk ininya, variasinya itu loh. Untuk edition juga sama. Ini sama seperti spare, cuman dia beda di plus saja kodenya. Nanti plus 1 sampai misalnya plus 3. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Jadi nanti kalau mau sampai yang berikutnya, misalnya 4 sampai 8 gitu ya. Bisa dipisah-pisah ya, supaya tidak terlalu, probability-nya nggak terlalu panjang, nanti jadi lebih agak loadingnya tuh lama gitu ya Bu ya. Sekalipun kita bisa tambahkan ini, Berarti cuman kalau dari kami saat ini belum menyarankan untuk terlalu panjang di variasi ininya. Dan di atributnya ini juga nanti bisa misalnya add line, tambah color, atau tambah silinder dimasukkan ke sini juga. Nah ini pengaruhnya cukup besar gitu ya Bu ya. Untuk pengolahan datanya maksud saya. Oke, silakan ada pertanyaan Ibu. ya, berarti kalau misalnya spare-nya atau value-nya ini di interval boleh ya Bu? Berarti kalau seandainya case-nya kan kayak Oh, oke. jadi saya 0 sampai setengah gitu, itu boleh ya? Bisa, sistem bisa. Sebentar, maksudnya di interval tapi di value-nya ini perlu ditulis lengkap ya Bu. Misalnya dari 0, 0,25, 0,5 Oh, berarti bisa satuan seperti dong. ini. Ya, Satuan satuan. berarti. Oh, oke. Nanti di sini Ibu bisa main di sini. Nah, ini bisa nanti Ibu kasih tulisan gini. Misalnya eh, dalam kurung. Nah, ini bisa tulis Bu. Rentang minus 0,25. Mhm. Nah, nanti bisa ditulis ya, misalnya gini, sampai dengan -3. Nah, ini bisa dipisahkan caranya begitu supaya tidak terlalu panjang. Mm-mm. Nah, ini bisa. Kalau ini bisa. Tapi kalau menulis di sininya itu tetap harus satuan. Kenapa? Karena Oh, nanti kalau membuat resep kan nggak bisa ya Bu pakai rentang-rentang itu kan nggak bisa. Kalau resep iya, harus heeh. harus transparan kan Bu. Kita Heeh. kan nggak bisa ngasih resep ke customer Iya, nggak bisa. tentang 0 sampai -3 lah kan bingung customernya Ya. ya Bu. Nah, jadi Oh, kalau maaf, ini untuk resep atau ya untuk ini produk? untuk resep. Ini produk kan nanti dipilih di resep ya Bu. Yang tadi seperti saya demokan sebelumnya. Jadi Mm-mm. produk ini hubungannya nanti muncul di resep pada saat Ibu bikin resep seperti yang tadi saya tunjukkan itu tadi Bu. Oh, Ya, seperti oke. yang tadi order Hmm. create order tadi loh Bu, yang order Mm-mm. produk order Mm-mm. yang terus tadi saya ada memilih lensa, ada memilih Mm-mm. frame. Mm. Ya, ada di bagian prescription tadi, Ibu. Mm-mm. Jadi, Bagian dari prescription. Jadi produk ini ngelinknya ke situ, Ibu. Terhubungnya ke situ. oke. Ya, makanya untuk value itu tidak bisa rentang. Ya, Ibu tetap Iya, harus mengisi tetap per satuannya. Biasanya angka. naik per 0,25 ya, betul ya? Iya, iya benar. Ya, Ini cara ya. cara nambahkannya gimana Bu value-nya? Oh iya, nanti bisa di ini Bu, bisa dilakukan. Ini kan kebetulan masih posisinya edit ya. Nanti tinggal Hmm. diklik saja di sini. Ibu misalnya ingin menambahkan, sebentar ya. Ini varian.
Sebentar, sebentar. Saya pick dulu. Ini posisi edit. Nah, terus di varian, terus tinggal diketik saja, Bu. Caranya diketik saja. Misalnya saya mau nambah ini spare-nya minus 2,25 seperti ini. Ya, bisa ditambahkan. Diketik saja kok, Bu. Diketik saja. Oh, Tapi posisinya harus edit ya. Tadi kan ya masih belum ini ya. Posisinya masih edit. Harus dalam posisi edit. Nanti tinggal diketik di sebelahnya. Seperti ini, Bu, contohnya. ya. Edition juga sama. Nanti kalau mau nambah ini tinggal add line. Nah, seperti ini. Misalnya saya butuh atribut Color. silinder. Oh, silinder ya. Ya. Nah, misalnya gini. Ibu tulis saja. Misalnya silinder dari 25. Ya. Terus tambah lagi misalnya grade 25 gitu ya. Terus tambah lagi misalnya 50. Nah, gini. Nah, gitu Bu caranya nanti. Hmm. Mm-mm. Terus ini misalnya nambah 90. Nah, seperti ini. Oke, create. Ya, seperti ini. Nah, contoh seperti itu ya, Bu, contoh caranya. Lah, tapi semakin Ibu panjang menulis ini ya, possibility-nya saya takutnya nanti seperti yang sudah-sudah sih kami menyarankannya untuk ini sih. Kalau bisa dipisah saja ininya rentangnya. Nanti kalau enggak dia loading untuk ininya itu agak lama. Ya, ini ya Bu, konsekuensinya memang begitu. Loadingnya menjadi lama ya karena memang Bikin possibility-nya atau gitu. probability-nya itu kan dia naik ya. Semakin kita menaikkan variansi ini ya, semakin banyak spek-speknya ya semakin besar Hmm. variannya. Possibility untuk ininya. Ini kan matematika ya Bu, ininya. Hmm. Iya. Oke. Ya, nanti seperti itu Ibu cara menambahkannya ya. Iya. Apakah cukup jelas Ibu? Jelas, jelas. Ini saya nggak save ya Bu, soalnya nanti enggak, kalau saya save lama dia ini yang nge-save-nya aja kadang dia suka ini. Iya. Ya, ya jadi ini saya contohkan aja cara pembuatannya gitu ya. Saya discard ya Bu, Iya. discard. Oke. Oke, ya nanti cara seperti itu. Oke, baik ya. Oke, kita kembali ke halaman depan. Produk sudah, lensa sudah. Kita kalau misalnya kita lihat ya. Nah, di miscellaneous nanti seperti ini. Nah, ini kebetulan contohnya baru satu, tidak apa-apa ya, cleaner gitu ya. Tapi nanti Ibu bisa tambahkan sama, create misalnya softline tipe apa Bu? Vision ya? Hmm. Biasanya pasti softline vision misalnya. Oke, vision clear. Contoh saja ya Bu, ini saya ngarang. Oke, terus nanti harganya berapa misalnya softline berapa Bu? 500 ya? Nah, seperti ini. Oke, ini nanti bisa dihilangin. Nanti misalnya harga harga beli kalau dimasukkan boleh ya harga modalnya misalnya 250 contoh seperti ini. Oke, nanti satuannya unit saja. Ya, seperti Itu ini. kalau customer text itu langsung otomatis nanti harganya beda ya Bu ya? Berarti ya kalau Ya, misalnya nanti ditambah kalau ini nanti harganya beda. Sebaiknya sih tambah kita 10%. menyarankan untuk dikosongin aja. Tapi kecuali memang ibu mau apply ya, mau di ini Oh. kan ya ini. Nanti soalnya dia akan otomatis muncul yang di kolom teks tadi Bu. Yang di bagian Hmm. invoice kan ada kolom teks ya. Ya, kalau ibu setting 10% ya dia muncul nanti di situ. Oh, dia muncul 10%-nya bukan Iya, otomatis ya betul. 510 gitu enggak ya? Mm-mm, iya, nanti kan muncul. Ya, sekalipun itu juga bisa dihapus, tapi ya daripada menghapus-hapus di invoice, mending pada saat melakukan penyimpanan atau membuat master data seperti ini ya dipastikan aja dulu mau diisi atau tidak, begitu. Oke, baik. Sudah cukup sih kalau ini kan tidak ada varian juga ya. Ini kan persis seperti barang eh, frame tadi sih sebetulnya. Oke, gitu. Oke, kita klik save. Nah, kemudian eh udah ini ya, kita lihat ya di sini ya, di miscellaneous. Nah, sudah muncul ya, Bu. Nah, tinggal kuantitinya nih, belum muncul nih kuantitinya berapa. Kita coba kasih kuantiti ya. Caranya mengasih kuantiti yang paling sederhana melalui diklik saja ini proses edit, terus kemudian diklik on hand-nya, on hand seperti ini. Nanti bisa kita klik create. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diisi on hand kuantitinya berapa. Misalnya punya stok ini softline ini 100 gitu ya. 100 box. Oke.
tinggal begini saja cukup ini ya, simple. Gini aja cara mengupdate quantity di inventory-nya. Ini yang sistem paling sederhana. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita coba lihat ya, sudah masuk atau belum ini kuantitinya lah. Sudah masuk ya Bu di sini ya. 100 unit seperti ini. Nanti cara mengisinya begitu. Ya, oke. Kurang lebih begitu Ibu untuk fitur-fitur. Kemudian mungkin nanti kalau yang butuh agak kompleks, nanti bisa kita bantu juga saat pelatihan akan dijelaskan caranya secara lebih mendetail. Untuk misalnya kalau ingin buka purchase order, mau beli apa, nah seperti ini, beli ke optik mana, ke PT kacamata mana, itu juga bisa ya Bu. Misalnya Ibu mau beli soft lens, mau order untuk lensanya, ini juga bisa. Nanti kita sudah dilengkapi juga dengan fitur purchase, bisa order, bisa request quotation dulu, nanti sampai bikin PO, kemudian isi dulu vendornya tentunya, vendornya siapa, nanti dibuat satu persatu vendor untuk pabrik kacamatanya atau pabrik lensanya, nanti disetting di situ supaya Ibu bisa melakukan pembelian seperti ini ya. Nah, seperti ini Otomatis PO-nya ke nanti. vendornya atau hanya catatan, Bu? Begini, Ibu bisa print ini, nanti dikirim ke vendor secara otomatis pakai send PO by email, Bu, bisa. Jadi Oh, secara real, Ibu juga bisa membuat namanya PO digital, gitu. Jadi bukan hanya catatan, ya Bu bisa. Kalau Ibu mau real mengirimkan ini ke vendornya, dicetak saja dalam bentuk PDF atau send PO by email seperti ini. hmm. Bisa, nanti disettingkan bisa Ibu untuk email yang mau dipakai apa. Begitu. Ini ini custom. Tidak Ibu, ini tidak custom, ini sudah bawaan juga. Oh, Otomatis kalau sudah. ini sudah paket. Ya, Oke. Ya. ya. Cuma nanti penjelasannya biasanya lebih detail ya. Kalau dengan engineer kami nanti akan dijelaskan secara lebih detail untuk sampai penerimaan barang juga. Nanti ada penerimaan, ada resipnya juga begitu. Nah, Oke. di kami juga mungkin bisa saya tunjukkan di bagian inventory ini. Nah, kita juga ada reportingnya, inventory valuation seperti ini. Nah, contohnya. Nah, ini ada semua nanti produk Ibu akan muncul di sini beserta dengan quantity dan beserta dengan nilai-nilainya. Itu inventory valuation. Kemudian juga ada namanya product move. Misalnya Ibu mau melihat ini reporting untuk product move juga bisa. Jadi masing-masing akan membentuk kartu stok, di mana kartu stoknya ini otomatis akan terkurang atau tertambah otomatis tergantung action yang Ibu lakukan. Kalau melakukan dispen untuk pengeluaran ke customer seperti ini tadi keluar ya 1 unit dari ini ya, 1 unit misalnya 1 unit. Nah seperti ini. Nah ini keluarnya nanti masih belum benar ininya, tapi nanti akan keluar ya dia otomatis ya Bu 1 unit untuk ini pengeluaran Illustro Kit frame ini per tanggal berapa nanti otomatis begitu ya. Ini kartu stok masing-masing produk Bu begitu. Ya, oke. Nanti seperti ini bentuk kartu stoknya. Terus kemudian selain kartu stok itu juga kita ada operation, kemudian ada namanya inventory adjustment atau stock opnam, itu juga ada. Nanti juga akan dijelaskan secara mendetail. Nanti ini intinya juga untuk ini ya Bu, untuk penyetokan stok opnam dari stok yang mau di stok opnam apa saja. Nanti bisa ada kayak ininya, konsitnya seperti ini bisa di print juga. Seperti ini print konsitnya. Ya, bentuknya seperti ini PDF-nya. Nanti kalau sudah selesai stok opnam bisa keluar seperti ini juga. Laporannya on hand quantity berapa, quantity quantity-nya berapa. Ya ini untuk yang optik-optik yang sudah besar ya Bu, yang mungkin sudah stoknya banyak bisa melakukan stok opnam juga gitu. Nah, jadi sudah cukup lengkap ya untuk fitur kita. Ini juga sudah termasuk, tapi ini kalau inventory yang untuk ini kita belum termasuk ya Bu. Artinya inventory ini nanti bergabung dengan stok yang saya bilang untuk kalau kita di klinik istilahnya farmasi and inventory. Kalau ini ya stok kita aja ya inventorinya. Nanti akan saya jelaskan juga di bagian harga ya. Gitu. Kalau ini belum termasuk ya Bu, artinya kalau Ibu mau memasukkan atau mengelolakan stoknya ke kita, itu memang ada biayanya tersendiri. Karena memang untuk pengelolaan stok ini kita butuh lot yang lebih besar ya, apalagi untuk optik kalau memang ininya gitu. Variannya yang banyak itu itemnya. Hmm. Oke.
Ya, Oke, baik. hmm. Ada pertanyaan Ibu? Cukup sih kayaknya sih kalau terkait dengan gambaran untuk sistem. Ya, Mm-mm. mungkin sedikit lagi, mungkin di sini belum ada Sorry, kebetulan ya. maaf, Mungkin saya mohon maaf. ya, Ini terkait dengan ini Bu, reporting data keseluruhan klien ini bisa direkap ya Bu bisa. prosesnya. Tadi yang saya bilang ada di dashboard, coba kita lihat ya. Kita di sini e-health optik, ada e-health dashboard. Nah, seperti ini sih Bu. Ini bulan karena belum ada data, jadi ya tampilannya masih agak kosong gini. Tapi nanti ini bisa Oke. muncul ya. Ini ada di sini Ibu tinggal pilih pasien kategori. Terus nanti mau difilter berdasarkan apa? Add custom filter, misalnya apa. Nanti ini bisa disettingkan juga Ibu saat sudah bekerja sama dengan kami. Ini bisa disettingkan oleh engineer kami nanti supaya Ibu punya namanya dashboardnya. Oke. Ya, dan itu Ya, bisa seperti di ini. bisa di save as saya seperti tadi Ya, juga ini atau bulan per bulan, misalnya oh ini ya seperti ini. Terus nanti yang bentuk list kalau mau ya bisa seperti ini. Misalnya oke. bulan per bulan seperti ini. Misalnya yang datang berapa orang, terus ada Hmm. misalnya ini mau metrik bisa ada metriknya begini ya Bu ya. Mm-mm. Ini bisa sudah termasuk selama metriknya yang diminta itu tidak berhubungan dengan keuangan. Artinya gini, metrik standar itu yang cuman mengenai data statistik pasien saja. Misalnya pasien saya datang berdasarkan gender, laki berapa, perempuan berapa. Terus yang ngambil frame berapa, yang nggak ngambil frame berapa, misalnya begitu ya. Atau yang ya terserah, mau pokoknya data apa saja yang tidak berhubungan dengan keuangan. Artinya begini, Ibu tidak bisa membuat metrik tanpa custom, ya tanpa custom. Kalau misalnya Ibu pengen, saya mau data recap pasien saya pembelian terbanyak bulan ini misalnya begitu. Nah, itu kan harus ada connect ke financingnya ya Bu ya. Ada Mm-mm. connect ke masalah keuangannya. Nah, kalau yang seperti itu sifatnya custom berbayar. Oke. Ya, tapi kalau yang hanya untuk grafik customer ada berapa, yang pakai bayar pakai Apa misalnya sorry bukan bayar pakai ini metodenya, ya, misalnya metode pembayarannya? Ya, yang tidak berhubungan dengan data keuangan itu bisa. Misalnya yang laki berapa, perempuan berapa, yang pakai lensa fotokromik berapa, yang pakai lensa kriptop berapa, itu bisa ya Bu? Bisa. Mm-mm. Mm. Jadi kalau total pendapatan enggak ya, nggak bisa ya berarti ya dengan cara. Total pendapatan ada di sini Ibu sebentar. Ini mungkin sudah terpasang tapi kita coba invoicing kita lihat ya. Oke, nah di sini ada namanya reporting ya untuk invoicingnya. Ini bisa contohnya misalnya Ibu mau centang nih semuanya gini. Misalnya Ibu mau bikin reporting, misalnya mau bikin ini laporan harian aja dulu deh ya. Ini bisa di action, kemudian bisa diekspor. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa sebelumnya mungkin bisa difilter dulu datanya mungkin mau created on ya, misalnya seperti ini. Add custom filter, misalnya mau difilter dulu datanya, saya mau yang di-create tanggal tertentu saja, misalnya date misalnya. Date-nya, nah ini misalnya is between, nah bisa difilter ini Bu. Misalnya saya mau data dari Januari aja nih, misalnya gitu ya. 1 Januari sampai ini misalnya bulan April. Nah, ini bisa difilter seperti ini. Nah, terus bisa diklik apply. Nah, datanya otomatis sudah terfilter dulu ya, Bu ya. Nah, data terfilter, terus kemudian bisa diklik di kotak kecil sebelah number ini, kemudian bisa klik action, export. Nah, di Oh. sini sudah disediakan ekspor dalam bentuk XLSX atau Excel. Nah, ini nanti bisa Ibu ekspor. Nah, sebelumnya Ibu bisa melakukan pemilihan kolom-kolom aja yang dibutuhkan. Sebelah kiri ini semua kolom, sebelah kanan ini kolom-kolom yang akan dipilih untuk nanti tampilan reportnya yang dibutuhkan. Kemudian Ibu bisa membuat template juga seperti ini. New template misalnya, ini kebetulan sudah kita buatkan untuk laporan harian. Nanti tinggal dipilih. Nah, otomatis nanti yang muncul tuh ini, kolom-kolomnya ini. Nah, katakanlah Ibu mau membuat yang baru juga boleh. Katakanlah saya mau bikin new template, mau bikin misalnya saya nggak mau pakai text number, katakanlah ini dibuang gitu ya. Ini bisa, diklik saja gambar tong sampah, nanti dia hilang.
Misalnya activities juga nggak perlu, atau index amount before sign mungkin nggak perlu, katakanlah gitu ya. Nah, langsung total sign-nya aja misalnya. Juga bisa tinggal klik gambar tong sampah. Terus nanti Ibu misalnya juga mau nambah, bisa juga. Misalnya saya mau nambah, ini saja ya Bu, contoh saja ya Bu. Contohnya begini, tinggal diklik saja tanda plus. Misalnya mau nambah amount due berapa ya. Ada yang utang nggak misalnya gini ya. Saya pengen tahu nih, nah amount due-nya berapa supaya tampil. Nah, ini bisa. Dia otomatis akan muncul ke sebelah kanan. Jadi sebelah kiri ini total kolom yang ada. Sebelah kanan ini yang Ibu pilih, yang nantinya akan tampil pada saat diekspor. Nah, ini juga bisa digeser-geser tampilannya ya. Saya mau geser ini ke yang setelah, tak taruh setelah sini misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Itu bisa. Caranya nanti seperti itu ya, Bu. Terus kemudian, Ini paket standar ya, Bu? Bisa ya berarti ya? oh ya, ini bisa. Ini bisa termasuk. Nanti Ibu kasih nama. Ini misalnya laporan penjualan, katakanlah gitu ya Bu. Bebas ya Bu, ini namanya bebas ya Bu. Nah, seperti ini. Terus Ibu klik tanda disket ini. Klik. Nah, otomatis tersimpan. Nah, nanti suatu saat Ibu mau bikin lagi ya, katakanlah tinggal memilih dari sini. Jadi cukup nyeting ini satu kali saja. Nanti berikutnya Ibu mau bikin template baru seperti ini, tinggal template. Kalau mau milih template yang sudah ada, Ibu tinggal klik saja mau varian yang mana. Tuh ya. Jadi tidak perlu menyeting berkali-kali, tiap kali membuat laporan, nyeting. Tidak perlu, Bu. Sudah, kalau yang sudah tersimpan, Ibu sudah cocok dengan settingan itu, tinggal dipilih saja dari varian template-nya. Gitu ya, Bu. Oke, nanti kalau diklik export, seperti ini, kita klik export, nanti dia akan lari ke Excel. Ya, bentuknya seperti ini, kita klik. Nah, nanti akan muncul, silakan Excel ini bisa Ibu kelola sendiri sesuai yang dibutuhkan. Gitu, Ibu. Ya, oke, ini standar laporan kami seperti ini. Ini semua berbentuk Excel. Kalau yang untuk laporan harian, laporan ini yang dari invoice yang tadi sudah dikerjakan, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan, Ibu. Ya. Ini berarti masuk yang ke standar ya, Bu? Ya, ya. Kalau ini sudah termasuk, Ibu, sudah jadi satu paket kalau ini. Oke. Iya. Mm-mm. Oke.